Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua, terutama kelas 11 A, B, C, D, E, dan F, G. Semoga kita semua diberikan kesehatan, walaupun saat ini kita sedang menghadapi wabah COVID-19, dan semoga wabah ini cepat berlalu dan kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini secara khusyuk. Amin Allahumma amin. Selain beribadah, kita juga mempunyai kewajiban lain, yakni menuntut ilmu atau belajar di rumah. Salah satunya adalah lewat media yang sudah disediakan oleh MANU Miftahul Falah ini. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari fikih mawaris dan cara menghitungnya. Apa itu fikih mawaris? Melanjutkan pelajaran kelas 11 di semester genap. Fikih mawaris itu adalah dari kata bahasa Arab yang secara dalam bahasa Indonesia adalah warisan. Siapa ahli waris yang berhak menerima warisan? Ada juga yang tidak menerima warisan. Jadi belum tentu semua keluarga itu nanti ada yang meninggal itu nanti mendapatkan warisan semua, itu tidak. Jadi ada yang mendapatkan warisan dan juga ada yang tidak mendapatkan warisan. Dan ilmunya itu dinamakan adalah ilmu faraid, yakni ilmu atau ketetapan atau ketentuan yang mana mempelajari ahli waris yang sudah ditetapkan oleh Nas atau Al-Quran. Dalilnya apa dalilnya? Dalilnya ada dalam Quran surat An-Nisa ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw katsur nasibam mafruza. Yang artinya bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu dan bapak dan kerabatnya. Begitu juga orang wanita ada juga bagian harta peninggalan dari ibu bapak dan kerabatnya. Jadi masing-masing bapak dan ibu itu juga maksudnya masing-masing anak laki-laki dan anak perempuan itu masing-masing mendapatkan bagiannya. Lalu bagian itu sedikit atau banyak sudah ditetapkan dalam nas Al-Quran. Ada juga ayat lain, yakni ayat ke An-Nisa ayat ke-11, 12, 33 atau 27 dan surat Al-Ahzab ayat 4, 5 dan 40. Selanjutnya, di sini kita harus mengetahui istilah-istilah yang ada dalam warisan, yakni al-muwarisun, yakni orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya harus betul-betul mati. Jadi ketika ada orang mau membagikan warisannya tapi dia belum mati, itu tidak bisa dinamakan warisan. Selanjutnya adalah al-warisun, yakni ahli waris, dan al-miras yang artinya adalah harta peninggalannya. Selanjutnya sebab-sebab pewarisan. Sebab-sebab pewarisan di sini adalah ada hubungan kekerabatan atau nasabiah. Contohnya adalah hubungan ibu kepada anaknya, hubungan bapak kepada anaknya, itu dinamakan nasabiah. Kemudian ada juga yang dinamakan al-musaharah, yakni hubungan pertalian karena ada perkawinan. Contohnya adalah pertalian antara suami dan istri yang asalnya bukan siapa-siapa kemudian jadi istrinya. Ini dinamakan hubungan perkawinan. Yang terakhir adalah sebab perwarisan karena al-wala, yakni hubungan karena pembebasan perbudakan. Hal-hal yang menggugurkan pewarisan di sini ada 4 ya. Yakni karena budak, karena membunuh, karena murtad atau berlainan agama dan perzinaan. Lah, harta sebelum dibagikan itu tidak serta-merta harus dibagikan secara utuh terlebih dahulu, tapi juga harus memenuhi syarat-syarat. Syarat-syaratnya itu apa? Adalah at-tahziz, yakni biaya jenazah. Jadi harta sebelum dibagikan kepada sanak famili yang telah ditentukan harus dibagi dulu, harus dialokasikan anggarannya dulu untuk memenuhi biaya jenazah, entah itu pemakamannya,
untuk membeli kain kafan, penguburannya, atau memberikan sedekah ke 3 hari, ke 7 hari, 40 dan lain-lainnya itu harus dianggarkan terlebih dahulu sebelum dibagikan. Ada juga ad-dain, yakni utang. Kalau si mayit itu punya utang, maka harus dibayarkan dulu sebelum harta warisannya itu dibagi. Selanjutnya adalah wasiat. Nah, di sini wasiat juga harus dipenuhi dulu kalau si mayit meninggal, kemudian si mayit tersebut itu punya wasiat sebelum meninggal, maka wasiatnya harus dipenuhi dulu. Dalam hal ini, wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3 dari keseluruhan harta. Jadi tidak boleh saya wasiatkan seluruh harta saya kepada masjid ini, itu tidak boleh. Jadi wasiat di sini hanya 1/3, itu maksimal. Dan yang terakhir adalah zakat jika sudah memenuhi nisabnya. Yang selanjutnya, bentuk-bentuk warisan di sini ada yang namanya zawil furud. Zawil furud itu apa? Ahli waris yang sudah ditentukan. Ditentukan itu bagaimana? Ada yang mendapatkan itu hanya 2/3, ada yang setengah, ada yang 1/3, ada yang 1/4, ada yang 1/6 dan 1/8. Ada juga yang namanya asobah. Asobah itu apa? Asobah itu ahli waris yang dia mendapatkan tapi tidak tertentu. Ibaratnya kalau secara bahasa Jawa itu asobah itu artinya adalah dia mendapatkan warisan tapi secara turan, seperti itu ya. Nah, di sini asobah itu ada 3, asobah binafsi, yang artinya asobah dengan dia mendapatkan asobah itu dengan sendirinya otomatis. Ya. Ada juga asobah bilgoir. Bilgoir itu karena bi dalam bahasa Arab itu artinya disebabkan. Dia mendapatkan asobah disebabkan syarat-syarat tertentu. Saya bacakan salah satunya ya. Yang pertama adalah anak perempuan menjadi asobah karena ada anak laki-laki. Jika tidak ada anak laki-laki maka dia tidak asobah seperti itu. Itu adalah ada kaitannya, ada sebab yang menyebabkan. Dan contoh-contoh lain di bawahnya. Ada juga asobah ma'al goir yang mana ahli waris itu mendapatkan secara bersamaan. Ma'a kan artinya bersama. Jadi contohnya adalah saudara perempuan kandung bersama anak perempuan atau cucu perempuan itu mendapatkan bersama asobah. Jadi mendapatkannya secara bersama-sama. Untuk furudul muqaddarah atau pembagiannya di dalam bahasa Arab di sini ada 6 macam ya, 6 macam. Ada setengah yakni an-nisfu, ada 1/3 as-sulus, ada 1/4 ar-rubu', ada 1/6 as-sudus, ada 1/8 as-sumun, dan 2/3 as-sulusain. Nah, untuk mempermudah anak-anak semua ketika mengerjakan soal, saya buatkan tabel untuk mendapatkan pembagian bagian pembagiannya. Bisa disimak bersama-sama. Di sini ada sebab hubungan perkawinan, misalnya adalah istri dan suami. Istri itu bisa 2 kemungkinan, bisa 1/4, bisa 1/8. 1/4 ketika tidak ada anak atau cucu. 1/8 ketika ada anak atau cucu. Jadi antara ahli waris di bawah ini nanti ada 2 kemungkinan, bahkan beberapa kemungkinan. Tidak patokan yang namanya istri itu harus 1/8, tidak. Jadi bisa juga 1/4 dan lain-lainnya. Yang kedua adalah suami bisa mendapatkan setengah jika tidak ada anak atau cucu. Suami bisa juga mendapatkan 1/4 jika tidak ada anak atau cucu. Kemudian anak perempuan bisa mendapatkan setengah jika sendirian atau tidak ada anaknya. Dan juga bisa mendapatkan 2/3 jika 2 atau anak perempuan tidak ada anak atau cucu laki-laki. Selanjutnya anak laki-laki itu mendapatkan asobah. Asobah itu apa tadi? Asobah ialah turaan atau harta sisa dari harta yang sudah dibagi-bagi, lah itu sisanya itu diberikan kepada anak laki-laki ini. Selama dia sendirian atau bersama anak cucu lain. Dan juga ayah kandung mendapatkan 1/3 jika tidak ada anak atau cucu, dan 1/6 bila
bila ada anak atau cucu. Kemudian yang mendapatkan sepertiga siapa? Yakni ibu kandung. Jika ada anak cucu atau tidak ada dua saudara atau lebih dan tidak ada yang bersama ayah kandungnya. Dan ibu kandung juga bisa mendapatkan 1/6 apabila jika ada anak atau cucu atau ada dua saudara atau lebih yang tidak bersama ayah kandungnya. Kemudian kita lanjut ke yang kelima. Saudara laki-laki atau perempuan bisa mendapatkan 1/6 apabila dia sendirian atau tidak ada anak cucu. Bisa mendapatkan 1/3 apabila dua orang lebih tidak ada anak atau cucu dan tidak ada ayah kandungnya. Saudara perempuan kandung seayah bisa mendapatkan 1/2 apabila dia sendirian dan tidak ada anak atau cucu, dan juga bisa mendapatkan 2/3 apabila dia mempunyai dua orang, tidak ada anak atau cucu dan tidak ada ayah kandungnya. Begitu juga selanjutnya bisa dipahami dan dibaca sendiri. Untuk memahamkan anak-anak semua, di sini saya sudah membuat soal yang berupa uraian. Saya bacakan soalnya terlebih dahulu. Nanti kita kerjakan dan analisis bersama-sama. Soalnya saya bacakan ya. Zainab meninggal dunia dengan meninggalkan suami, ibu, ayah, dan seorang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan. Pertanyaannya, siapakah yang meninggal? Nah, berarti yang meninggal adalah istrinya. Lah, harta peninggalannya di sini ialah 48 juta. Berapakah bagian masing-masing yang didapat oleh ahli waris? Nah, kita kerjakan bersama-sama. Untuk memudahkan hal tersebut, untuk mengerjakan soal ini, maka kita membuat tabel seperti ini ya. Suami, benar ya. Ibu, ayah, seorang anak dan dua anak perempuan dijadikan satu, dinamakan anak di sini. Kemudian kita langkah selanjutnya ialah membagi bagian para ahli waris ini. Yang pertama adalah suami. Suami di sini mendapatkan berapa? 1/4. Kenapa kok 1/4? Karena di sini ada anak. Ibu juga seperti itu, 1/6. Ayah 1/6. Kenapa kok 1/6? Karena di sini ada anaknya. Dan di sini anak mendapatkan asoba. Asoba saya singkat menjadi ain shot. Asoba artinya adalah turan. Turan apa? Ketika semua ahli waris sudah dibagi dan anak nanti mendapatkan turannya. Langkah selanjutnya ialah kita mencari akar masalahnya dengan cara angka 466 ini cari angka yang mana ketika dibagi itu hasilnya sama. Di sini dalam ilmu faraid itu biasanya yang sering muncul itu adalah angka 24 atau angka 12. Nah, di sini kita coba angka 24. 24 dibagi 4, hasilnya ialah 6. 24 bagi 6, hasilnya adalah 4. 24 bagi 6, hasilnya adalah 4. 6 tambah 4 ialah 10. 10 tambah 4 hasilnya adalah 14. 24 dari 14 berarti sisanya adalah 10. Nah, di sini berarti 10. Jika dijumlah 6, 4, 4, 10, maka hasilnya adalah 24. Sama berarti ya. Langkah selanjutnya ialah harta warisannya 48 juta ini. 48 juta dibagi akar masalahnya ini. Asal masalahnya adalah 24. 48 juta dibagi 24 hasilnya adalah 2 juta. Berarti masing-masing ahli waris nanti ini dikali 2 juta. 6 kali 2 juta. 4 kali 2 juta. 4 kali 2 juta. 10 kali 2 juta. Nah, kita jumlah hasilnya di sini. Sampingnya 6 kali 2. Berarti hasilnya adalah suami mendapatkan 12 juta. Ibu 4 kali 2. Berarti ibu mendapatkan 8 juta. Ayah 4 kali 2. Ayah juga mendapatkan 8 juta. 4 kali 2.
Selanjutnya anak, keseluruhan anak ini 10 kali 2, berarti keseluruhan anak mendapatkan 20 juta. Nah, catatan penting di sini, anaknya masih global, masih menggabung semua. Nah, kita pecah-pecahkan. Anak laki-laki itu mendapatkan lebih besar dari anak perempuan. Jadi anak laki-laki itu mendapatkan 2 kali lipat dari bagiannya anak perempuan. Ibaratkan 20 juta ini, ibaratkan 20 juta ini adalah sebuah lingkaran, coba. Seperti ini ya. Lingkaran ini adalah nominalnya adalah 20 juta. Lah, 20 juta ibaratnya ini adalah laki-laki dan ini adalah perempuan. Jika laki-laki di sini mendapatkan 20 dibagi 2, berarti laki-laki mendapatkan 10 juta. Lah karena ini juga 10 juta karena anaknya adalah 2 anak perempuan di sini, maka 10 dibagi 2, berarti masing-masing anak perempuan mendapatkan 5 juta. Jadi di sini keterangannya anak laki-laki mendapatkan 10 juta dan anak perempuan mendapatkan masing-masing 5 juta karena di sini anak perempuannya berjumlah 2 seperti ini. Nah, mudah bukan? Jadi untuk bisa mahir dalam ilmu faraid, nah ilmu faraid itu ilmu yang mungkin sudah dipelajari anak-anak semua dalam jenjang MTS dulu. Itu perlu latihan dan perlu yang namanya hafalan, pembagian ahli waris agar supaya dalam membagi itu bisa lancar dan cepat seperti itu. Pembagian ahli waris menurut kaidah-kaidah yang sudah ada dalam nas Al-Qur'an. Nah, untuk melancarkan metode tersebut, anak-anak bisa mengerjakan soal atau latihan soal ya. Halaman 56, LKS halaman 56 di situ banyak soal-soal yang mana perlu analisis lebih lanjut agar kalian semua dapat mengisi atau mengerjakan dengan tepat dan benar sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Itu saja dari saya. Apabila ada kekurangannya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.